Selamat datang di channel Channel Target Baik teman-teman untuk analisa minggu ini dari tanggal 5 sampai dengan nanti di tanggal 9 Februari 2024. Fokusnya untuk video pertama ini kita ke gold dulu nanti. Cuman dari segi fundamental kita bahasin dulu, hati-hati hari Senin itu nanti jam 10 malam waktu Indonesia Barat itu ada rilis indeks manajer pembelian atau PMI non manufaktur, dan 15 menit sebelumnya itu ada PMI jasa. Itu yang diperkirakan itu angkanya meningkat dari data sebelumnya, tetapi dari aktualnya nanti kita cek lebih lanjut. Hari Selasanya itu dari Australia itu ada keputusan suku bunga yang akan menjadi fokusnya itu pagi jam setengah 11 waktu Indonesia Barat. Rabunya kosong, kemudian hari Kamis itu ada klaim pengangguran awal, kemudian hari Jumatnya ini menjelang Imlek itu sepi, cuman ada satu data dari Jerman itu ada indeks harga konsumen yang diperkirakan meningkat dari 0,1 menjadi 0,2%. Cuman aktualnya berapa nanti kita cek lebih lanjut. Jadi kesimpulannya untuk minggu ini dari tanggal 5 sampai dengan nanti di tanggal 9 itu fokusnya di hari Senin sama Selasa di Australia. Selanjutnya untuk technical analisisnya dari gold itu fokusnya zona resisten yang bertumbuk dengan area supply itu kurang lebih batasan teratas yang akan menjadi fokus adalah 2075 kurang lebih kalau kita bulatkan. Kemudian untuk supply yang kedua ini sebenarnya sudah diambil itu di kisaran 2065 di sini. Ini sudah diambil, kemudian ketika NFP rilis kemarin memang datanya sih positif, dia bergerak itu kurang lebih itu sekitar dari kisaran 2055 sampai dengan terbawah itu 2028 kurang lebih. Ini dampak dari NFP kemarin. Cuman yang saya khawatirkan ini resistennya yang terdekat 2045 dan 2055 ini hati-hati, ini fokusnya. Planning saya untuk minggu ini tentunya masih setup untuk sell, cuman target saya itu kurang lebih 2010 dan 1996 ini batasan untuk setup sell saya pribadi. Cuman untuk entry posisinya saya akan menunggu kurang lebih di kisaran level area resistance yang pertama yang akan menjadi fokus adalah 2045. Selama harga tidak mampu bergerak di atasnya, terutama di time frame daily-nya tidak mampu tutup di atasnya 2045, hati-hati potensial harga retest kembali di level area supportnya yang ada di 2025 itu yang pertama, kemudian 2010 dan batasan maksimal adalah 1996. Tetapi kalau misalkan harga mampu bergerak di atasnya 2045, potensial untuk gold ini masih ada atap ataupun resisten yang berada di 2055. Ini juga ada zona supply baru. Kemudian 2065 ini yang sempat di retest dan ini signifikan banget untuk rejeksinya. Terakhir adalah batasan maksimal 2075. Kalaupun misalkan digambar, saya akan pantau yang pertama di kurang lebih di 2045. Kalau misalkan ada konfirmasi baik dari segi time frame H1 ataupun H4, konfirmasi yang jelas selama harga mampu bergerak di bawahnya 2045, mungkin saya akan planning ancang-ancang cari setup sell, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh dulu. 2025 ini sebagai target TP1. Kalau misalkan zona demand yang ada di bawah kurang lebih kalau kita bulatkan di angka 2021 ini break potensial, selanjutnya itu harga diperkirakan akan menuju 2010 sebelum harga lanjut ke atas menuju level area balik lagi di kisaran 2055 sampai dengan 2065. Cuman ini planning jangka panjang. Untuk jangka pendeknya untuk minggu ini adalah masih ada potensi penurunan sebelum harga lanjut ke atas. Itu referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua tentunya kalau misalkan harga mampu bergerak di atasnya 2045, dua zona yang menjadi level pantau saya itu kurang lebih di 2055. Ini yang pertama di sini. Kemudian 2065 batasan maksimal untuk cari setup sell dengan targetnya itu lebih oke tentunya. Cuman terus terang saya ragu kalau misalkan harga mampu bergerak kembali di atasnya 2055. Sebagai targetnya untuk TP1-nya masih tetap 2025 sebagai TP1. Batasan terendah untuk TP minggu ini adalah 2010 untuk referensi ataupun planning saya untuk cari setup sell untuk minggu ini. Nah,
Kalau misalkan di gambar hati-hati karena beberapa hari terakhir ini gold ini volatility-nya itu lumayan gede, rata-rata pergerakan itu hampir 200-an pip per harinya rata-ratanya. Jadi hati-hati yang naruh stop loss itu jaraknya adalah di bawah 100 pip, itu hati-hati. Mending sabar dulu, wait and see dulu, pastikan ada konfirmasi yang jelas di level-level sesuai dengan analisa masing-masing, baru entry posisi nggak masalah. Jadi kategorinya untuk saat ini untuk gold ini harga itu masih berada di tengah-tengah. Jadi level sideways-nya itu kurang lebih batasan atas sideways itu adalah 2075. Kemudian batasan sideways terbawah itu kurang lebih di kisaran area 2000-an kurang lebih. Jadi ruang geraknya ini 750 pip sebagai level area sideways-nya. Jadi waspada untuk gold, tapi untuk planning jangka panjang ini saya masih berasumsi untuk gold ini masih ada penurunan harga sebelum harga lanjut ke atas bergerak di atasnya 2100. Untuk planning minggu ini kalau misalkan di gambar tentunya planningnya adalah sell. Sementara nanti sambil lihat reaksi market di hari Senin ya. Ini kita masuk dulu dari segi time frame H1. Kalau H1 itu mungkin sementara ya, ini karena polanya belum terbentuk, ini potensial koreksi ke atas juga masih ada. Tapi kalau diukur dari segi VIP-nya sih ada dua sebenarnya, bisa tarik di 2065 di sini atau di bawah sini juga nggak masalah. Cuman ini sebagai gambaran aja untuk referensinya. Level 618 itu jatuhnya di 2046, kemudian 50%-nya itu kurang lebih jatuhnya di kisaran area 2042. Kalau misalkan dikasih gambar, fokusnya adalah zona pertama itu di sini. Zona yang blok biru di sini. Ini zona yang pertama, kemudian zona yang kedua adalah untuk planning sell-nya adalah di level area zona supply yang ada di kisaran 2055. Kalau misalkan harga mampu menahan pergerakan ketika harga bergerak ke atas nanti di hari Senin, perhatikan 2045, tapi jangan buru-buru entry posisi karena ini sangat rawan. Pastikan ada konfirmasi yang jelas baru nanti masuk ke posisi entry posisi penjualan sih nggak masalah, tetapi hati-hati dari segi stop loss itu ruang geraknya lumayan gede, itu amannya sebenarnya di atasnya zona supply di sini. Cuman kalau ditaruh di atasnya zona supply itu ruang gerak sekitar 150 pip. Untuk targetnya sebagai TP1-nya ruang gerak sekitar 190 pip ini sebagai TP1. TP2 maksimal adalah 340-an pip kalau dibulatkan, ini sebagai referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua tentunya sama, cari setup sell. Kalau misalkan harga mampu bergerak ke atas dan di atasnya 2045, perhatikan level zona supply itu kurang lebih di kisaran 2050-an sampai dengan batas atas itu kurang lebih di kisaran 2058. Planningnya masih tetap cari setup sell, tetapi dari segi stop loss sebenarnya amanah adalah di history high yang sebelumnya itu kurang lebih di atasnya 2065. Ini sebagai batasan untuk stop loss. Anggap aja di kisaran area 2069 ini untuk risikonya. Untuk entry-nya sedekat mungkin level area resisten yang ada di 2055. Kalau misalkan sudah ada konfirmasi pembalikan harga yang valid, entah itu doji, hammer, atau bearish engulfing mungkin oke. Cuman hati-hati dari segi stop loss itu 175 pip untuk stop lossnya. Kemudian untuk targetnya sebagai TP1 ruang gerak sekitar 265 pip ini kalau dibulatkan. Kemudian untuk TP2-nya batasan maksimal adalah 400 pip. Kalau dibulatkan ini ruang geraknya lumayan, dari risk to reward-nya ini imbang, cuman hati-hati karena volatility di gold ini gede. Saran saya jangan barbar, itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan buru-buru entry karena posisi saat ini gold itu ada di zona tengah. Mending tunggu konfirmasi yang jelas baru entry posisi, itu mungkin akan meminimalkan untuk risiko kena stop loss. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.